Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita masih tetap membahas tentang persamaan kuadrat, tetapi dengan cara kuadrat sempurna. Jadi, yang pertama kemarin itu dengan cara memfaktorkan. Nah, sekarang dengan cara kuadrat sempurna. Ini adalah cara kedua di dalam persamaan kuadrat. Nah, sekarang ada soal tertulis X pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 20. Nah, sekarang kalau Anda mendapatkan soal seperti ini, maka kalau di dalam kuadran sempurna, di sebelah kiri ditambah dengan 1/2 dikali B, terus di sebelah kanannya juga ditambah dengan 1/2 dikali B. Nah, B-nya itu tergantung dari soalnya. Nah, sekarang kita lihat. X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 20. Nah, sehingga kita tulis X pangkat 2 ditambah dengan 8X ditambah 1/2 dikali dari B. Ini B 8. 8 dipangkatkan 2. Sama dengan 20 ditambah dalam kurung 1/2 kali 8 dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita selesaikan 1, 4. Nah, karena didapat di sini adalah positif 4, maka kita buatkan saja langsung begini. X tambah 4 dipangkatkan 2. Sama dengan, ini coret jadi 4. Berarti 20 ditambah 16. Maka X tambah 4 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, sekarang pangkat 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti X tambah 4 sama dengan plus minus akar 36. Ingat, jangan lupa dikasih plus minus akar 36. Maka kita dapat X tambah 4 sama dengan plus minus 6. Nah, sekarang kita bisa dapat X1-nya dulu. Maka X tambah 4 sama dengan, ambil positifnya dulu berarti 6. Maka X sama dengan 6 dikurang 4. X satunya adalah 2. Sedangkan kita buat lagi. X tambah 4 sama dengan minus 6. Kenapa? Karena di sini sudah minus kita pakai. Maka X sama dengan minus 6. 4-nya pindah ke sebelah jadi positif, jadi negatif. Maka X sama dengan minus 10. Jadi X2-nya adalah minus 10. Jadi X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah minus 10. Mudah kan? Mudah kalau kita betul-betul paham dengan baik. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita buatkan sama dengan contoh yang pertama. Maka kita tulis X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan konstantanya pindah ke sebelah, berarti jadi positif 12. Nah, baru kita tambahkan dengan 1/2 kali B. Maka saya tulis X pangkat 2 ditambah dengan 4X ditambah dengan 1/2 dikali B. 4 dipangkat 2 sama dengan 12 ditambah 1/2 dikali 4 pangkat 2. Ini sama dengan yang ini. Oke, itu namanya kedua ruas ditambahkan. 1/2 kali B. Nah, sekarang kita coret 1, 2. Ini juga kita coret 1, ini 2. Nah, sekarang ini 1 kali 2 hasilnya 2. Berarti kita tulis saja X tambah 2 dipangkatkan 2. Sama dengan 12 ditambah 4. Berarti X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 16. Maka X tambah 2 sama dengan plus minus akar 16. Maka X tambah 2 sama dengan
plus minus 4. Maka X tambah 2 sama dengan 4. X sama dengan 4 dikurang 2, maka X satunya adalah 2. Sedangkan yang satunya lagi, X tambah 2 sama dengan minus 4. Maka X sama dengan minus 4 dikurang 2, maka X2-nya adalah minus 6. Jadi X1-nya adalah 2, X2-nya minus 6. Oke, kita lihat di soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini variabelnya berbeda, pakai Y, tapi tidak ada masalah. Jangan dipermasalahkan. Itu cuma variabel saja, mau A, mau B, terserah. Tapi jangan ada A, ada B. Itu yang tidak boleh. Nah, sekarang saya tulis berarti Y pangkat 2 dikurang 10Y. Y pangkat 2 dikurang 10Y sama dengan 24. Maka Y dikurang 10Y ditambah 1/2 dikali minus 10 dipangkatkan 2. Karena minus B-nya, nilai B-nya. Maka saya tulis 24 ditambah 1/2 dikali minus 10 dipangkatkan dengan 2. Nah, sekarang saya coret ini. 1 ini minus 5. Berarti saya bisa tulis Y dikurang 5 dipangkatkan 2 sama dengan, ini saya coret 1, ini juga minus 5. Berarti 24 ditambah dengan 25. Maka Y kurang 5 pangkat 2 sama dengan 49. Maka kita bisa selesaikan Y dikurang 5 dipangkat 2 sama dengan 49. Maka Y kurang 5 plus minus akar 49. Maka Y kurang 5 sama dengan plus minus akar 49 adalah 7. Maka Y kurang 5 sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7 ditambah 5. Y satunya sama dengan 12. Bikin lagi. Maka Y dikurang 5 sama dengan minus 7. Maka Y sama dengan minus 7. Pindah minus 5-nya pindah ke sebelah. Berubah jadi tambah. Maka Y sama dengan minus 2. Sehingga Y2-nya adalah minus 2. Nah, mudah kan? Mudah kalau kita memahaminya. Sekarang soal yang keempat. Soal yang keempat masih menggunakan variabel Y. Tapi yakinlah tidak ada permasalahan. Nah, sekarang saya tulis kembali. Y pangkat 2 ditambah dengan 12Y sama dengan positif 36 pindah ke sebelah berarti minus 36. Maka Y pangkat 2 ditambah 12Y ditambah 1/2 dikali 12 dipangkatkan 2 sama dengan minus 36 ditambah 1/2 dikali 12 pangkat 2. Ini kita coret berarti 6. Maka hasilnya adalah Y tambah 6 pangkat 2 sama dengan, ini 6 berarti minus 36 ditambah dengan 6. Ditambah dengan 36. Maka Y tambah 6 pangkat 2 sama dengan 0. Maka Y tambah 6 sama dengan plus minus akar 0. Nah, maka Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, karena akar 0 itu sama dengan 0, maka kita bikin Y sama dengan 0 dikurang 6. Maka Y satunya sama dengan minus 6. Sama juga di sini, berarti hasilnya minus 6 juga. Maka Y
tambah 6 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 dikurang 6. Maka Y sama dengan minus 6. Maka Y1 sama dengan Y2. Hasilnya minus 6. Oke. Nah, soal terakhir. Ini adalah nilai A yang lebih dari 1. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama dengan yang tadi. Kita buatkan dulu. 2x pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 5. Nah, karena ini nilai A-nya koefisiennya 2 di x pangkat 2, maka kita bagi dengan 2 supaya menjadi x pangkat 2. Nah, sekarang 2 bagi 2 berarti tinggal x pangkat 2 ditambah dengan 3 per 2x sama dengan 5 per 2. Nah, maka kita kalikan kedua ruasnya, kita tambahkan kedua ruasnya, maka hasilnya x pangkat 2 ditambah 3 per 2x ditambah 1/2 dikali 3 per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 5 per 2 ditambah dengan 1/2 dikali 3 per 2 pangkat 2. 1/2 dikali 3 per 2 berarti 3 per 4. Maka saya tulis x tambah 3 per 4 dipangkat 2. Sama dengan 5 per 2. Ini 3 per 4 tadi berarti 3 pangkat 2 adalah 9. 4 pangkat 2 adalah 16. Maka ini adalah penjumlahan tetapi pecahannya di mana penyebutnya tidak sama. Maka kita samakan dulu. Hasilnya adalah x ditambah 3 per 4 dipangkat 2 sama dengan, ini sama-sama penyebut 16. Maka dirubah dulu penyebut 16. Maka dikali 8 di atas berarti 40 ditambah 9. Maka x tambah 3 per 4 dipangkatkan 2 sama dengan 49 per 16. Maka x ditambah 3 per 4 sama dengan plus minus akar 49 per 16. Maka hasilnya x tambah 3 per 4 sama dengan plus minus 7 per 4. Sehingga dengan ini kita mudah mendapatkan x1-nya. Maka x1-nya, maka x sama x tambah 3 per 4 sama dengan 7 per 4. Maka x sama dengan 7 per 4 dikurang 3 per 4. Maka hasilnya adalah 4 per 4 sama dengan 1. Maka x1-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat x berikutnya, x2-nya. Maka x tambah 3 per 4 sama dengan minus 7 per 4. Maka x sama dengan minus 7 per 4 dikurang 3 per 4. Maka hasilnya adalah minus 10 per 4. Dengan kata lain, hasilnya adalah minus 5 per 2. Jadi x1 nilainya adalah 1 dan x2 nilainya minus 5 per 2 atau minus 2/2. Sampai sekian penjelasan Pak Guru.
Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.